Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Kepada Bapak Dr. Kartono SPD MSI, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Dani. Apakah PPT-nya sudah nampak Pak Dani? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Pertama-tama yang kami hormati Pak Agus Joko Purwanto yang dalam hal ini sebagai Kepala Pusat ya, SDM UT yang selalu mensupport kami dalam pelaksanaan pelatihan, baik pelatihan calon tutor online, ya pelatihan calon tutor tatap muka, ya kemudian juga calon instruktur LPKBJJ dan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang kami kelola di Pusat Pengelolaan Pembelajaran, ya dibantu oleh Pak Agus Joko Purwanto atau yang biasa kami sapa dengan Pak ACP. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti pada saat pelatihan ini ya Bapak dan Ibu ya mohon nanti perhatikan dulu walaupun mungkin ada beberapa bagian yang terkait dengan aplikasi LMS yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Joko ya nanti juga Bapak dan Ibu bisa berselancar ya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi mohon kesabarannya gitu ya untuk bisa mencoba ya masuk ke dalam LMS kami. Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan di awal-awal, memang untuk email yang sudah kami kirimkan per hari Rabu, itu masih ada beberapa yang tambahan ya, peserta tambahan, karena dari Ketua Program Studi meminta atau menseleksi hasil kesesuaian latar belakang pendidikan itu baru masuk hari Kamis dan hari Jumat. Oleh karena itu kemarin ya untuk tidak memperpanjang proses ya persuratan kami mencoba melalui WA Blast. Nanti akan kami kirimkan kembali ya nanti lampirannya akan kami sempurnakan kembali ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mendapat WA Blast ya itu semalam itu adalah yang tambahan dari yang hasil seleksi para ketua program studi di hari Kamis dan hari Jumat ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang sudah di WA Blast walaupun tidak ada namanya di dalam lampiran email nanti akan kita sampaikan kembali dan di situ juga akan kami berikan alamat username dan password ya. Nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Wahyu terkait dengan teknis ya bagaimana penggunaan LMS. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya pada kesempatan pertama ya perdana untuk tahun 2023 yang ganjil ini ya semester ganjil. Kami melaksanakan tahap 1 ya mulai hari ini, nanti akan ada tahap 2, tahap 3. Jadi nanti Bapak dan Ibu apabila ada teman-teman yang bertanya, kok saya belum terpanggil dan segala macam, mungkin masuk di tahap 2 dan ada tahap 3. Karena memang semester lalu dari 15.000 pun itu masih ada sekitar 5.000 yang kita undang kembali pada kesempatan hari ini dan juga yang kemarin hasil pengisian untuk calon tutor online yang kita harapkan bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu mata kuliahnya terutama ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pelatihan calon tutor online ini merupakan serangkaian aktivitas ya, yang nanti akan dilaksanakan secara daring atau online dan juga secara asinkronus ya nanti seperti itu. Ya, jadi ada yang daringnya itu ada yang sinkronus ya seperti yang sekarang ini dan nanti akan ada lagi tanggal 2 atau tanggal 3 dan nanti akan ada yang secara asinkronus ya. Nah, Bapak dan Ibu yang diundang sebagai calon tutor dan mengikuti pelatihan ini adalah yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai dengan kebutuhan tutor pada mata kuliah di program studi. Jadi memang ini semuanya sudah diseleksi ya yang hadir pada kesempatan kali ini itu adalah hasil seleksi dari Ketua Program Studi bersama dengan tim dosen di program studi. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari pelatihan ini ya diharapkan nanti setelah Bapak dan Ibu ya mengikuti pelatihan calon tutor ini, pertama Bapak dan Ibu akan mendapat pembekalan ya mengenai sistem penyelenggaraan tutorial online dan bagaimana pemanfaatan dari aplikasi tutorial online yang kita miliki melalui nanti e-learning ya. Nanti untuk pelaksanaan pelatihan kita pakai e-training. Pada saat nanti pelaksanaan tutorial online-nya itu nanti kita akan menggunakan e-learning ya. Platformnya sama,
SEM-nya juga sama, cuma memang peruntukannya beda. Kalau yang e-training calon tutor, nah kalau yang sudah e-learning itu nanti yang sudah akan bertugas sebagai tutor online. Nah, selain itu juga pelatihan ini mohon dicatat Bapak dan Ibu ya sebagai seleksi pengetahuan, kemampuan dan komitmen. Ya sekali lagi ini adalah merupakan seleksi pengetahuan, kemampuan dan komitmen calon tutor-tutor. Nah, dengan demikian artinya Bapak dan Ibu yang sudah terpanggil untuk mengikuti pelatihan calon tutor-tutor ini, ya, belum tentu semuanya lulus, ya. Nanti akan dilihat kembali oleh apa namanya para instruktur dan juga nanti dari sisi Kaprodi dan juga nanti dari dosen program studi akan melihat ya performa dari Bapak dan Ibu, ya. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu mengikuti seluruh rangkaian pelatihan calon tutor online ini dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, ini adalah alur yang mungkin diawali mendaftar kemarin Bapak dan Ibu sudah mengalami ya kemarin ya, kita melakukan pendaftaran secara online. Nah, kemudian sudah dilakukan seleksi administrasi ya. Jadi ini pendaftarannya sampai tanggal 15 Agustus kemarin, alhamdulillah semua apa namanya kuota yang sudah ditetapkan oleh prodi itu sudah memenuhi semua. Nah, kemudian juga sudah dilakukan seleksi administrasi calon tutor online. Nah, ini sudah masuk ke tahap pertama. Nanti kita lihat lagi apabila nanti ada yang belum terpanggil, nanti kita akan panggil di tahap yang kedua, ya. Kemudian nanti akan ada ya, pelatihan ini akan ada 3 tahap untuk tahun ini. Ini di awal semester kita menggunakan tahap 1, nanti akan ada di tengah-tengah semester gitu tahap 2 dan nanti di akhir semester, menjelang, ujian akhir semester kita akan melakukan yang tahap 3. Nah selanjutnya, kita akan melakukan pelatihan ini selama kurang lebih sekitar 9 hari ya, Bapak dan Ibu mulai dari sekarang kita ada penyampai persepsi ini, kemudian nanti ada sesi asinkron dan juga nanti ada sesi sinkron kembali di tanggal 2 atau tanggal 3. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu mengikuti, semua rangkaian kegiatannya ya. Jadi nanti tahap 2, tahap 3, Bapak Ibu yang sudah terpanggil tahap 1 nggak perlu ikut lagi, tinggal menunggu hasilnya saja. Nah, nanti Bapak dan Ibu, akan, mendapat, laporan atau mendapatkan pengumuman siapa saja yang lulus ya setelah, kami melakukan evaluasi dari hasil pelatihan ya selama yang kurang lebih 9 sampai dengan 10 hari ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu, ya baik yang lulus maupun yang tidak lulus akan mendapat sertifikat. Kalau yang, lulus akan mendapat sertifikat kelulusan ya, kalau yang tidak lulus akan mendapat sertifikat pelatihan, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa nanti, ikut kembali ya, setelah nanti, beberapa semester kemudian nanti Pak Wahyu akan menjelaskan bagi yang, tidak lulus, kapan bisa mendaftar kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi tidak otomatis Bapak dan Ibu ya, lulus dan kemudian yang lulus pun juga tidak otomatis semester ini langsung mendapat, penugasan sebagai tutor online. Ya, karena nanti kita akan melihat ya, kita akan melihat, registrasi mahasiswa, mata kuliah apa saja yang memang, banyak membutuhkan tutor online baru. Sebagai informasi bahwa tutor online kita sudah mencapai 15.000 ya, yang semester lalu kita gunakan. Dan cadangan kita, kurang lebih ada 30% ya. Jadi ada sekitar 4.500 ya, jadi totalnya hampir 20.000. Jadi dengan yang saat ini kita, laksanakan pelatihannya ada sekitar 3 ribuan, ya mudah-mudahan nanti kita punya, sekitar, 23 sampai, harapannya sampai 25.000, tutorial online, baik yang sudah pernah bertugas dan yang belum bertugas. Dan dari yang sudah bertugas kemarin, juga banyak yang kami deaktivasi atau kita, tandai sebagai statusnya menjadi nonaktif dikarenakan komitmen dan juga melanggar etika akademik ya, kemarin gitu ya. Jadi banyak juga yang sudah, kemarin hasil evaluasi kami yang sudah berjalan kemarin, ada tutor yang meminta, beberapa upeti dari mahasiswa, itu langsung kita nonaktifkan. Ada tutor yang memberikan nilai dengan asal-asalan, kita langsung deaktivasikan, kita langsung berhentikan ya, dan mungkin itu kita akan beri tanda tidak akan bisa digunakan sebagai tutor online ataupun tutorial tatap muka ataupun sebagai, pembimbing, itu langsung dia nonaktif ya. Jadi hasil evaluasi kami ketika nanti ada tutor yang melanggar etika akademik, itu langsung kita berhentikan ya, sebagai, tutor dan kita tandahkan sebagai tutor nonaktif karena kami tidak boleh menghapus ya karena ada riwayat yang sebelumnya.
Nah, jadi sekali lagi penugasan tutor itu akan ditentukan oleh ketua program studi ya sesuai dengan kebutuhan banyaknya kelas untuk setiap mata kuliah. Baik, Bapak dan Ibu, inilah jadwal yang tadi sudah sedikit saya singgung. Untuk sinkron yang sekarang, ya acara yang tatap maya pada hari ini, kita melalui webinar. Tapi mohon maaf, memang webinar untuk yang hari ini menggunakan lifetime event, sehingga Bapak dan Ibu hanya bisa bertanya melalui kolom chat. Ya, tapi nanti Bapak dan Ibu ada rekan-rekan kami yang nanti akan membantu, ya, manakala nanti Bapak dan Ibu menuliskan beberapa pertanyaan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu dapat mengikuti pelatihan secara asinkron melalui LMS kami di e-training.ut.ac.id mulai tanggal 28 Agustus ya. Nah, kemudian nanti tanggal 2 dan 3 kita akan tatap maya lagi. Nah, nanti akan Bapak dan Ibu akan bertemu dengan kaprodi ya atau kaprodi yang bukan mata kuliah Bapak dan Ibu tetapi dalam satu fakultas yang sama. Jadi kita plot per fakultas untuk tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Jadi nanti akan kami kirimkan tanggal 2. Nah, kemudian juga nanti ada alternatif untuk tanggal 3. Yang manakala nanti Bapak dan Ibu ternyata tanggal 2-nya ada apa keperluan gitu ya atau sudah ada jadwal dari kampus Bapak dan Ibu masing-masing, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih yang tanggal 3-nya. Ya, tadi kami berikan 2 alternatif, tapi nanti mohon diikuti yang sesuai dengan jadwal kita, diusahakan seoptimal mungkin ya. Nanti Bapak dan Ibu pada tanggal 2 atau tanggal 3 ini akan bertemu melalui Microsoft Teams juga, tetapi nanti Bapak dan Ibu bisa langsung berdiskusi dengan kaprodi atau wakil dari kaprodi dalam satu fakultas ya. Nah, mohon sekali lagi seluruh aktivitas yang sudah kami sediakan itu diikuti oleh seluruh peserta. Nah, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Wahyu ya gitu ya, terkait dengan bagaimana mengakses dan melihat ya materi pelatihan seperti apa, kemudian nanti simulasinya seperti apa, mengerjakan tugasnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu nanti silakan diketik di browser Bapak dan Ibu ya, e-training.ut.ac.id ya, nanti bisa menggunakan Google mesin pencarinya bisa menggunakan Google atau Firefox gitu ya, dan lain-lain ya. Tapi biasanya yang memang familiar ya dengan banyak orang adalah yang Google ya. Nah, kemudian nanti untuk masuknya, Bapak dan Ibu akan menggunakan username yang terdaftar pada pendaftaran yang kemarin. Nah, ini mohon diperhatikan kemarin kalau ada yang mengisi salah, maka tidak bisa masuk ya, itu menjadi pertimbangan buat kita ya. Jadi kalau ada kemarin yang salah mengisi email karena Bapak dan Ibu akhirnya nggak bisa masuk, pasti akan melapor ke kami. Nah, itu akan menjadi catatan kami. Kemudian nanti password-nya ya akan menggunakan Pak P Akeok SS W0RD ya. Seperti ini coba saja. Jadi sekali lagi kalau alamat email yang sering salah ini ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan silakan nanti sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi bisa menanyakan pada kami melalui lbb@ikampus.ut.ac.id. Nah, Bapak dan Ibu untuk panduannya ini juga sudah kami kirimkan ya oleh teman-teman di PPSDM ya, ini belum diupdate namanya sekarang UPP ini adalah PPSDM ya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan ini sudah dikirimkan ke email masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ya karena kemarin kita ingin mempercepat untuk proses pengiriman juknis sehingga nama-namanya belum kita update, kita akan segera update supaya nanti nama Bapak dan Ibu ada dalam lampiran email tersebut. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah masuk di e-training.ut.ac.id, nanti Bapak Ibu akan punya 2 kelas ya. 2 kelas pelatihan. Yang pertama kelas pelatihan yang berisi materi ya, pelatihan, kemudian juga ada tempat diskusinya di sana, dan yang satu lagi kelas simulasi, di mana nanti Bapak dan Ibu akan berlatih di sana menerapkan apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari pada kelas pelatihan. Nah, pada kelas pelatihan ini, role Bapak dan Ibu adalah sebagai student, ya. Jadi seolah-olah Bapak dan Ibu sebagai student, ya, sebagai peserta, gitu ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan, ya, pengalaman bagaimana sih kalau mahasiswa itu, ya, menanggapi diskusi, menanyakan diskusi, gitu ya. Misalnya nanti, kok lambat ya direspon. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat menjadi tutor, oh iya ya, kalau saya dulu kemarin belajar itu, diskusi itu dijawab dengan lambat. Nah, mahasiswanya kan juga akan bertanya-tanya gitu kan, kok lambat banget gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran juga
ya. Jadi Bapak dan Ibu akan merasakan langsung gitu ya, gimana rasanya kalau menjadi mahasiswa. Nah, nanti akan ada materi-materinya sudah kita siapkan, di sana ada 5 sesi. Nanti Bapak dan Ibu, silakan dipelajari, setiap sesinya. Nah, nanti juga kelas, simulasi, ini ada 8 sesi, sesuai dengan kelas tutorial online nanti, akan Bapak Ibu ikuti ya pada saat bertugas menjadi tutor. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakses kelas pelatihan tadi sudah kita login dulu ya di laman e-training. Nah, kemudian pilih kelas yang pelatihan ya, nanti akan tersedia di dalam dashboard-nya. Nah, kelas pelatihan ini akan bisa diakses mulai tanggal 28 Agustus 2023. Ya, jadi peserta nih saat ini kalaupun sudah bisa login, itu baru, bisa di halaman depan, ya di halaman pendahuluan. Nah, kemudian mohon nanti di setiap sesinya kita ada 5 sesi nanti pelajari ya seluruh materi, dan jika Bapak dan Ibu akan bertanya, mohon forum diskusinya disesuaikan dengan topik ya yang berada pada sesi tersebut, ya. Nanti kita akan coba lihat, satu persatu ya, nanti Pak Wahyu juga akan memperlihatkan bagaimana contoh kelas realnya. Nah, ini adalah sebaran materi yang ada di kelas pelatihan, ya. Jadi di sesi pendahuluan yang saat ini mungkin Bapak dan Ibu yang sudah bisa login gitu ya, sampai nanti tanggal 28 itu, di sana ada sambutan Wakil Rektor bidang akademik, ya, dalam bentuk video. Silakan mohon Bapak dan Ibu ya, disimak ya, disaksikan, ya, apa saja pesan-pesan dari, Wakil Rektor bidang akademik UT, ya, terkait dengan pelatihan ini. Kemudian juga ada penjelasan umum. Nah, di sana juga kami menyediakan forum perkenalan, ya. Harapannya setiap kelas Bapak dan Ibu silakan saling berkenalan supaya nanti menambah teman lagi, menambah relasi lagi, barangkali nanti di kemudian hari bisa melakukan, riset kolaborasi dan segala macam ya, untuk bisa saling, komunikasi lebih lanjut ya, tidak hanya di sesi pelatihan ini saja. Nah, kemudian nanti sesi 1 Bapak dan Ibu akan mendapatkan ya materi tentang sistem penyelenggaraan tutorial online, dan juga nanti akan ada konsep dan strategi tutorial online. Nah, kemudian juga ada kuis ya untuk sesi 1 dan ada forum diskusi 1. Ya mohon nanti Bapak dan Ibu diikuti semua. Nah, untuk forum memang tidak, kami wajibkan Bapak dan Ibu untuk, memposting atau tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Forum diskusi 1 disediakan terkait dengan sistem penyelenggaraan tutorial dan konsep serta strategi tutorial online, ya. Mohon jangan melintas dulu yang ke sesi 2, sesi 3 dan seterusnya, ya. Jadi diskusi 1 memang untuk yang ini, ya. Untuk yang sistem penyelenggaraan dan konsep dan strategi supaya nanti, para instruktur bisa fokus ya memberikan jawaban, tanggapan ya terhadap pertanyaan atau pernyataan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya sesi 2, terdapat ada materi pengayaan tuton, ya bagaimana cara menyiapkan ya materi pengayaan tuton, kemudian juga ada bagaimana memanfaatkan sumber belajar, digital yang nanti akan digunakan dalam kelas tutorial online, ya. Dan di sini juga sama masih ada kuis sesi 2 dan juga ada forum diskusi 2. Mohon forum diskusi 2 ini jangan bertanya tentang sistem penyelenggaraan lagi atau konsep dan strategi tuton lagi, tapi khusus sesi 2 ini untuk materi pengayaan tuton dan pemanfaatan sumber belajar, ya. Supaya nanti instrukturnya itu bisa, lebih fokus ya dalam memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, sesi 2 ini, Bapak dan Ibu bisa nanti, eee, lihat ya pada hari Selasa gitu ya. Namun nanti Bapak dan Ibu kalau memang sudah cepat ya sesi satunya itu, nah nanti Bapak dan Ibu juga bisa misalnya tertinggal di hari Senin, sesi 1 dilihat dulu baru nanti ke sesi 2. Ya, jadi dalam 1 hari bisa Bapak dan Ibu, bisa 2, tetapi biasanya kami buka ini sesi 1 hari Senin, sesi 2 hari Selasa, sesi 3 hari Rabu, dan sesi 4 hari Kamis. Ya seperti itu, bisa seperti itu. Nah, tetapi misalnya Bapak dan Ibu berkesempatan baru berkesempatan di hari Selasa, Bapak dan Ibu bisa, mengerjakan sesi 1 dan sesi 2 ya. Namun tentunya lebih berat ya waktunya, kalau ditumpuk ya, lebih baik saran kami bisa mengikuti hari per hari. Untuk sesi 3, Bapak dan Ibu nanti akan, melihat di sana, ya, penjelasan tentang pengembangan, video perkenalan dan juga video sapaan. Ya, nanti ini pada saat Bapak dan Ibu bertugas sebagai tutor, nah, Bapak dan Ibu akan diwajibkan untuk membuat video perkenalan dan video sapaan, ya. Video perkenalan di sesi pendahuluan, video sapaan itu di sesi 1 sampai dengan sesi 8. Serta nanti Bapak dan Ibu juga di situ akan dijelaskan terkait dengan bagaimana mengunggah materi pengayaan, ya. Karena untuk materi yang, kami sebut dengan materi inisiasi, ya atau materi, konseptual ya, yang esensi itu sudah dibuatkan oleh para pengampu
mata kuliah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menambahkan materi pengayaan saja. Nah, di sesi 3 ya, di sini ada kuis sesi 3 ya, dan juga ada forum diskusi 3. Mohon sekali lagi forum diskusi 3 tidak bertanya tentang materi penyiapan pengayaan tuton atau pemanfaatan sumber belajar atau konsep dan strategi atau sistem penyelenggaraan. Nah, sesi 3 khusus untuk membahas diskusinya bagaimana Bapak dan Ibu mengembangkan video perkenalan dan video sapaan serta mengunggah materi pengayaan ya. Jadi supaya nanti instrukturnya sekali lagi mudah dan cepat dalam memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya di sesi 4 ya, ini akan terbuka di hari Kamis. Bapak dan Ibu ya, nanti akan dijelaskan tentang juga menilai diskusi. Terus bagaimana memberikan umpan balik dan juga nilai tugas tutorial. Terus kemudian Bapak Ibu juga nanti akan diajarkan bagaimana mengunduh ya nilai ya yang nanti sudah Bapak dan Ibu input di setiap aktivitas tutorial online. Nanti tinggal diunduh nilainya karena nanti pada saat laporan Bapak dan Ibu harus melampirkan sebagai bukti administrasi bahwa Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan penilaian dan sudah memverifikasi bahwa itulah adalah nilai dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya nanti ada kuis sesi keempat dan juga ada forum diskusi keempat ya. Jadi saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan forum diskusi 4 ini hanya untuk ya pertanyaan ya tanggapan terkait bagaimana menanggapi dan menilai diskusi serta memberikan umpan balik dan nilai tugas tutorial serta cara mengunduh nilai ya. Nah, nanti di sesi kelima ya akan ada sesi webinar ya di mana Bapak dan Ibu ya akan diundang, di sana sudah ada tautannya. Nah, silakan nanti tinggal diklik tautannya, dilihat jadwalnya ya. Apakah Bapak dan Ibu mendapat yang hari Sabtu ya tanggal 2 atau yang mendapat hari Minggu ya tanggal 3 September. Bapak dan Ibu sekalian ya, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu akan mendapatkan 2 kelas. Nah, satu lagi yang kelas simulasi ini adalah kelas yang nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai tempat untuk praktik ya. Mempraktikkan apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajar kelas pelatihan menggunakan e-training.utd.ac.id. Nah, nanti setelah login menggunakan itu dan juga masukkan username password itu sudah benar, kemudian Bapak dan Ibu akan bisa masuk ya di sana ada 2 pilihan, klik kelas simulasi. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sana akan ada tugas-tugas ya. Jadi kalau di kelas pelatihan tidak akan ada tugas-tugas, hanya ada kuis-kuis saja. Tetapi untuk kelas simulasi ini isinya tugas-tugas ya. Nah, nanti tugasnya mulai dari sesi pendahuluan sampai dengan sesi 3 ya. Nanti sesi 4 dan 5, 6, 7 itu mohon tidak diutak-utik gitu ya. Ini akan menunjukkan untuk sesi 4, 5, 6 ini ya. Kalau ada yang ngutak-ngutik itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak komitmen ya. Sudah disampaikan tidak diutak-utik. Nah, berarti sudah melanggar gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada pengurangan poin ya. Kalau misalnya sesi 4, 5, 6 itu diutak-utik. Tapi kalau sesi awal sampai dengan sesi 3 nanti akan ada tugas-tugas. Kenapa kita berikan sampai 8 sesi padahal sesi 4 sampai sesi 8 tidak perlu diutak-utik gitu ya. Nah, itu untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu ya. Kira-kira seperti inilah bagian utuh dari tutorial online ya yang nantinya Bapak dan Ibu ketika bertugas ya, itu seperti itu gambarannya ya. Nah, nanti di sesi 1 sampai 3 mohon dikerjakan seluruh tugasnya ya dengan sebaik-baiknya, perhatikan perintahnya. Jika masih belum memahami cara untuk membuat tugasnya atau menyelesaikan tugasnya atau mengunggah tugasnya ya, Bapak dan Ibu bisa bertanya kembali di kelas pelatihan. Ya, karena di kelas simulasi tidak ada tempat untuk diskusi dengan para instruktur. Jadi instruktur itu nanti bisa diskusinya ada di kelas pelatihan ya, seperti itu. Jadi kalau itu silakan nanti kembali dan lihat lagi forum yang bersesuaian. Sekali lagi kami ingatkan forumnya coba lihat lagi yang bersesuaian. Forum 1 materinya tadi tentang kebijakan akademik itu tadi ya, terkait sistem penyelenggaraan tutorial online, kemudian konsep dan strategi tutorial online ya seperti itu. Nanti untuk yang sesi kedua diskusinya itu bagaimana menyiapkan materi pengayaan dan bagaimana mengakses sumber pembelajaran digital ya yang tersedia di internet ya. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi mohon nanti ketika mau bertanya lagi di kelas pelatihan ya silakan nanti dilihat ya penyajiannya terkait dengan apa.
Bapak dan Ibu sekalian, di kelas simulasi, sekali lagi nanti ini ya, kurang lebih seperti ini. Sesi pendahuluan nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk memutakhirkan ya atau mengupdate ya penjelasan pada sesi pendahuluan. Nanti ada teks-teks ya penjelasan di mana Bapak dan Ibu diminta untuk mengupdate gitu ya. Nah, kemudian juga di situ Bapak dan Ibu diminta untuk membuat video perkenalan ya. Dan juga nanti Bapak dan Ibu juga bisa menjelaskan isinya nanti untuk video perkenalan ini ya, ada peran tutor dan juga ruang lingkup pembahasan suatu mata kuliah. Ya, nanti untuk mata kuliahnya silakan Bapak dan Ibu bisa melihat katalog kami, ya nanti Pak Wahyu akan menunjukkan untuk mengakses katalog UT, ya pilih mata kuliah dari program studi yang Bapak dan Ibu daftar gitu ya. Ya, nanti bisa mata kuliah A, B, C gitu ya, nanti yang memang Bapak dan Ibu menguasai gitu ya. Nah, kemudian tapi dalam satu prodi itu ya kalau bisa, supaya nanti para kaprodi bisa melihat kemampuan akademik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya nanti di sesi 1 Bapak dan Ibu diminta untuk memutakhirkan ya, penjelasan dari sesi 1 ya. Nanti di sana ada petunjuk-petunjuknya ya, warnanya ada di sana nanti kita akan tunjukkan ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk membuat video sapaan sesi 1. Nah, untuk di sesi 2, Bapak dan Ibu sekali lagi untuk diminta untuk memutakhirkan penjelasan sesi 2. Kemudian juga diminta untuk mengunggah materi pengayaan ya. Jadi memang tugasnya untuk di sesi ini agak ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Untuk sesi 1 dan 2 tadi ada yang sama yaitu membuat video sapaan ya. Tetapi untuk yang di sesi 2 ini nanti akan ada tambahan sebagai mengunggah materi pengayaan sesi 2. Di sesi 3 Bapak dan Ibu diminta untuk memutakhirkan penjelasan sesi 3, menanggapi pertanyaan ya dari mendapatkan contoh case-nya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk memberi tanggapan dan memberi nilai. Ya, untuk tanggapan dan nilai ya, memang karena nanti mata kuliah yang kita gunakan dalam mata kuliah umum gitu ya, memang kami tidak melihat dari sisi benar salahnya ya secara konseptual, tetapi kita akan melihat pendekatan Bapak Ibu dalam memberikan tanggapan dan juga memberikan nilai, ya gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak mutlak benar salahnya, tetapi paling tidak kepantasannya dalam memberikan tanggapan dan juga memberikan nilai. Ya, nanti kita akan melihat apakah Bapak dan Ibu terlalu royal gitu ya memberikan nilai atau terlalu pelit memberikan nilai gitu. Nanti kita akan lihat di sana. Jadi sekali lagi tidak ada nilai benar dan salah yang mutlak gitu ya, tetapi kita akan melihat dari kepantasan dari tanggapan diskusinya dan juga penilaiannya ya. Jadi sekali lagi nanti di sana ada forum diskusi, Bapak dan Ibu diminta untuk menilai dan juga memberikan tanggapan. Begitu juga kami menyediakan ada tempat pengumpulan tugas di mana nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa memberikan tanggapan ya atas pekerjaan mahasiswa dan juga penilaian terhadap mahasiswa. Nah, sama dengan yang tadi diskusi, kita tidak memberikan nilai mutlak gitu ya untuk benar salahnya gitu ya, tetapi kita akan melihat bagaimana cara ya tadi Bapak dan Ibu memberikan umpan balik ya terhadap pengerjaan tugasnya mahasiswa dan memberikan penilaian terhadap hasil pengerjaan mahasiswa ya. Dan kita akan berikan simulasi di sana. Nah, silakan. Ya sekali lagi tidak akan kita ini benar ini salah. Oh yang benar itu adalah ini pasti ini, ya salah pasti ini enggak. Tapi kita akan melihat dari pola atau cara Bapak dan Ibu memberikan tanggapan tugas ya atau umpan balik tugas dan juga penilaiannya. Nah, sesi 4, sesi 8 tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan replika dari kelas tutorial online ya. Karena kelas tutorial online kita ada 8 sesi. Nah, jadi Bapak dan Ibu cukup melihat-lihat saja ya, tanpa harus menghapus ya, nggak boleh menghapus, nggak boleh menambahkan apapun di sana gitu ya, hanya untuk dilihat saja. Oh, ini seperti ini toh, nanti kalau utuh seperti ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh ya, kalau Bapak dan Ibu sudah membuka nanti kelas simulasi, di bagian pendahuluan ada tulisan berwarna merah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika tuliskan kode ya, lihat pada katalog. Nah, nanti dilihat di katalog UT. Nah, ini sudah ada alamat linknya. Nah, kemudian nanti ada bagian warna hitam sini kan. Nah, kemudian nanti ada warna merah lagi. Nah, jadi yang merah-merah perhatikan nih. Ini adalah clue-clue untuk pengerjaan tugas ya. Ibu dan Ibu nanti silakan ya kalau ada tugas seperti ini baca dengan seksama ya. Kalau ada yang harus dihapus boleh dihapus di sini karena ada warna-warna merah ini misalnya dihapus itu artinya diupdate dulu ya. Diperbaiki dulu kalau di sini perintahnya suruh membuat video recording, bikin video recording, nah kemudian nanti dihapus. Nah, nanti yang sudah di update itu diubah menjadi warna hitam ya seperti itu ya. Jadi
kelihatan Bapak dan Ibu mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Nah, ini untuk kita akan lihat juga nih kejelian dari Bapak dan Ibu, ya karena banyak yang sudah mengerjakan tetap warnanya menjadi merah begini. Nah, ini berarti tidak membaca secara seksama, gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibu setelah mengupdate sesuai dengan tugasnya, nah nanti Bapak dan Ibu bisa memberi warna hitam pada hasil, update-an Bapak dan Ibu sekalian, ya. Dan juga kalau di sini disuruh bikin video sapaan atau video perkenalan, ya, ikuti, perintah yang ada di warna merah ini. Nah, sesi 1 juga sama, nanti sesi 1 Bapak dan Ibu nanti diminta untuk modul. Nah, ini sering jadi pertanyaan, "Pak, ini mata kuliahnya apa? Judul modulnya apa?" Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu ya, ketika sudah memilih mata kuliah pada sesi pendahuluan tadi ya, misalnya, "Oh, saya mau mengampu mata kuliah statistika pendidikan," ya, misalnya saya, memilih fakultas FKIP, jurusannya pendidikan matematika misalnya gitu. Ya, terus kemudian saya lihat di katalog, oh ada di situ statistika pendidikan. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu sudah menetapkan, "Oh, yang saya mau, eee, jadikan mata kuliah untuk kelas simulasi ini adalah mata kuliah," ya tadi ya, misalnya, Statistika pendidikan atau sesuai tadi ya, sekali sekali lagi disesuaikan dengan, program studi yang Bapak dan Ibu pilih pada saat pendaftaran, ya, silakan nanti dilihat di, di katalog YUT gitu ya. Di sana ada, mata kuliah apa saja, ya. Nah, jadi untuk modulnya Bapak dan Ibu, ya sesuaikan kalau tadi saya sudah pilih mata kuliah Dasar Pendidikan, maka kita lihat, oh sesi pertama saya coba modul 1. Saya mau coba modul 1, modul 2, boleh silakan ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bereksplorasi di sini untuk menunjukkan, penguasaan materi Bapak dan Ibu ya. Tentunya nanti Bapak dan Ibu akan, tolong disesuaikan juga nanti di bagian warna merah gitu ya, itu ada beberapa perintah-perintah ya. Jadi kalau tulisan judul topik, berarti ambil dari buku materi pokok yang adanya di, RBV kami ya, ruang baca virtual kita, nanti bisa diambil di sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan ganti, judul ininya ya, topik-topiknya. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini, diminta untuk menyisipkan nih, ada video sapaan sesi 1 ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu membuat ya, sapaan di situ ya, Bapak dan Ibu, sesuai dengan, nanti yang akan disampaikan pada kelas pelatihan. Jadi, teorinya ada di kelas pelatihan, nah Bapak dan Ibu prakteknya di sini, ya. Nanti kalau sudah di-update ya, sudah disempurnakan, oh terkait dengan judul-judul ini ruang lingkupnya seperti apa, dan juga videonya sudah di-upload. Nah, yang warna merah bisa dihapus atau bisa dihitamkan. Nah, ini nanti nih pengalamannya yang semester lalu, ada yang tidak datang pada kesempatan, penyamaan persepsi hari ini, nanti biasanya dia akan kesulitan di sini. Baru nanti pada saat pertemuan tanggal 2 atau tanggal 3 itu baru bertanya, "Pak, ini kok ini, yang merah-merah harus diwarna hitam atau dibuang nih, Pak?" Gitu baru itu. Nah, karena tadi dia tidak mengikuti penjelasan yang hari ini, ya. Jadi, Bapak dan Ibu kalau ada teman-teman yang tidak hadir, ya, nah nanti kalau ada, pertanyaan seperti itu juga tadi tanda lagi, ya. Kami nanti akan memberikan catatan bagi yang bertanya, yang saat ini sudah kita jelaskan. Ya, sekali lagi nanti Bapak dan Ibu mohon kalau memang yang saya jelaskan ini masih ada yang kurang jelas, bisa ditanya di chat ini, atau nanti Bapak dan Ibu pada saat pelatihan bisa disimak lebih lanjut dan ditanyakan pada saat forum diskusi, ya. Jadi sekali lagi kalau sudah diupdate yang warna merah-merah ini bisa dihapus atau dihitamkan, sesuai dengan perintahnya. Nah, sesi 2 juga akan ada petunjuknya, ya. Akan ada petunjuknya. Nah, mohon nanti antara mata kuliah yang dipilih, ya, terus kemudian, pokok bahasan tadi sesi 1 apa, sesi 2 apa, ya, dari mata kuliah yang sama di RBV, yang nanti Bapak dan Ibu bisa akses, ya. Nah, kemudian nanti, Bapak dan Ibu juga bisa, menghitamkan setelah Bapak dan Ibu ya, mengganti atau mengupdate, ya. Nah, pada sesi kedua ini, ya nanti akan ada tugas, yaitu untuk mengunggah materi, ya. Materi pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengunggah file, ya, bisa mengunggah link, ya, dalam bentuk URL gitu ya, dan juga Bapak dan Ibu bisa membuat page di sana, ya. Nah, nanti di bagian, di bawah label materi pembelajaran, di situ nanti, ya, Bapak dan Ibu bisa mengunggah materi, ya, di mana materi yang sudah ada, sudah kami, sediakan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan, silakan berkreasi, ya, menggunakan fasilitas apa yang, tersedia di dalam e-training nanti ya, silakan nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan dan yang jelas harus ada materinya, ya materi pengayaannya, ya.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, untuk sesi 3, memang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tugas nanti. Ya, selain menuliskan judul di atas, nah kemudian nanti Bapak dan Ibu juga mengupdate atau, apa namanya, memutakhirkan penjelasan sesinya, ya, sesuai dengan perintahnya. Dan nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan tanggapan dan nilai diskusi. Nah, di situ ada label forum diskusi, di bawahnya ada diskusi yang sudah kami, buat dummy-nya gitu ya. Ada mahasiswa yang bertanya atau, memberikan pernyataan. Dan nanti di situ juga ada tugas ya, di mana di bawahnya itu ada rubrik penilaian. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu ya melihat ya rubriknya. Nah, sekali lagi dari rubrik itu Bapak dan Ibu bisa memberikan judgement, berapa nilai yang sesuai dan bagaimana memberikan umpan baliknya. Sekali lagi, untuk penilaian kita terhadap, apa namanya, tanggapan diskusi Bapak dan Ibu, dan penilaian, diskusi ataupun juga penilaian tugas, itu sekali lagi tidak mutlak benar salahnya gitu ya, tapi kita akan melihat ya, bagaimana cara Bapak dan Ibu ya, pendekatan Bapak dan Ibu untuk memberikan, eee, pendapatnya ya, menanggapi diskusi, mahasiswa atau menjawab pertanyaan diskusi mahasiswa dan juga, bagaimana Bapak dan Ibu melihat ya hasil pengerjaan mahasiswa, ya. Nah, Bapak dan Ibu perlu kami tegaskan kembali ya, bahwa pada kelas simulasi ini Bapak dan Ibu dilarang keras menghapus atau menambah sesi pada kelas simulasi. Walaupun nanti Bapak dan Ibu bisa tuh habis dihapus, kemudian ditambah lagi, kami punya log activity-nya. Jadi kalau Bapak Ibu melanggar, ya maka nanti Bapak dan Ibu akan didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, tidak boleh menghapus materi yang sudah disediakan pada kelas simulasi, ya. Ya ada materinya, juga nanti ada diskusi juga tidak boleh dihapus. Tugas juga tidak boleh dihapus, ya. Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu bertugas sebagai tutor, Bapak dan Ibu juga itu ya, nanti tidak boleh menghapus materi yang sudah disediakan, tidak boleh menghapus rumah diskusi, tidak boleh menghapus rumah tugas. Walaupun Bapak dan Ibu bisa membuat kembali, tapi kami punya catatannya. Ini merupakan ya ujian komitmen dari Bapak dan Ibu dan ketelitian Bapak dan Ibu, ya. Karena biasanya untuk menghapus diskusi pasti akan ada, peringatannya. Apakah Anda yakin ingin menghapus diskusi ini? Gitu. Ya. Kenapa kita tidak memperbolehkan Bapak dan Ibu menghapus diskusi dan tugas? Karena nanti kalau Bapak dan Ibu bertugas pada saat nanti menjadi tutor, nah rumah diskusinya dihapus, padahal mahasiswa sudah, memposting diskusi, maka semua riwayatnya akan hilang. Jadi mahasiswa dirugikan, gitu ya. Nah, tidak bisa harus mahasiswa mengunggah ulang. Jadi Bapak Ibu membuat, nah mahasiswa harus mengunggah ulang diskusinya. Bayangkan kalau mereka sudah apa namanya, lanjut gitu ya, di sesi 2 yang Bapak hapus adalah sesi 1, padahal dia sudah move ya ke sesi 2 atau sesi 3 gitu ya. Nah, dihapus oleh Bapak dan Ibu. Terus kemudian mahasiswanya karena dihapus Bapak bikin lagi, mohon mahasiswa mengulang lagi diskusi 1, itu mereka bisa marah, bahkan bisa melaporkan ke rektor. Jadi mahasiswa kami itu, karena, kami sangat terbuka gitu ya, baik baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi manajerial gitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa melapor langsung ya. Ke dekan, ke kaprodi, ya bahkan ke rektor gitu ya. Gitu. Jadi, kalau sampai laporan ke rektor itu biasanya gitu, ya apa namanya, kita akan, men-suspend tutor yang bersangkutan gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mohon diperhatikan untuk tidak menghapus, menambah sesi, menghapus materi yang sudah disediakan, artinya sudah disediakan tadi itu ya, bukan bukan yang penjelasan sesi itu memang nanti ada tugas warna merah itu boleh dihapus itu. Yang tidak boleh dihapus itu ada materi nanti bentuknya, ya. Nah ini sering jadi pertanyaan, "Pak, katanya nggak boleh menghapus materi." Tulisan dia yang di dalam penjelasan sesi itu bukan materi, tapi itu penjelasan. Ya kalau penjelasan itu boleh dimodifikasi sesuai dengan tugas yang diberikan, ya. Tetapi kalau nanti di situ ada, biasanya ada materi ini sesi 1 misalnya gitu. Ah, yang sudah disediakan itu tidak boleh dihapus. Rumah diskusi itu tidak boleh dihapus. Rumah tugas tidak boleh dihapus gitu ya. Nah, tapi kalau penjelasan yang ada di penjelasan sesi yang memang kita minta untuk menjelaskan, itu harus di-update. Ini. Jadi bedakan antara penjelasan dengan materi gitu ya, atau dengan rumah diskusi, dengan rumah tugas. Ini yang sering kali di-generalisir. Maka itu tidak boleh, ya tidak boleh dilihat dulu nih, apa yang tidak boleh, ya. Yang tidak boleh adalah tadi menghapus sesi, ya, menghapus, materi yang sudah disediakan, menghapus atau menambah diskusi, menghapus dan menambah, tempat pengumpulan tugas. Ya.
Sekali lagi mohon diperhatikan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu nanti ya setelah Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan, ya nanti Bapak dan Ibu akan kami nilai, kami evaluasi. Yang pertama, alat evaluasi kami adalah kehadiran Bapak dan Ibu pada sesi sinkron yang hari ini kita rekam, ya. Kemudian kita akan amati situ, ya. Ini teman-teman kami sudah bekerja, siapa aja yang hadir dan tidak hadir, dan nanti panitia juga nanti mungkin akan mengirimkan link untuk presensi, waktunya terbatas, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ghosting, gitu ya. Datang tapi ditinggal masak, atau datang ditinggal ke mall, gitu, atau ditinggal ngajar, ya. Jadi kita akan ada. Ya, mohon jangan di chatting dulu, kapan ada kapan ada gitu kan. Nah, nanti kami akan memberikan dalam waktu yang terbatas. Mudah-mudahan nanti ini sudah diunggah ya nanti sama apa namanya panitia ya. Ya silakan nanti dilihat lagi kapan waktunya ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu mohon nanti aktif di dalam sesi asinkron ya. Tidak wajib tadi ya forum diskusinya harus ikut terus. Tapi Bapak dan Ibu akan kelihatan mengunduh materi atau melihat materinya tanggal berapa, jam berapa. Oh, membaca materinya, gitu kan. Nah, kemudian nanti di situ diskusi kalau bertanya di situ di tempat yang benar, gitu ya. Nah, itu nanti akan kita jadikan penilaian juga, ya. Di sesi asinkron pun juga kita akan jadikan apa namanya penilaian juga, ya. Kemudian mengerjakan seluruh tugas pelatihan dengan baik, ya. Nah, ini sudah dituliskan di sini ya. Jadi batas deadline-nya itu adalah mohon maaf ini kalau nanti diperbaiki Pak Wahyu ya. Berarti ini nanti tanggal 4 Pak, 4 ya 4 September ya mohon maaf nanti ini 4 September harusnya tertulisnya ini sebelum diupdate ya 4 September 2023 pukul 8 pagi. Nah ini ada yang salah nih waktu itu juga sampai datang ke ruangan saya dan menemui saya kemarin, Pak mohon maaf Pak, setahu saya biasanya kalau itu tuh jam 23.59 batas itu batas yang jam 24.00 gitu ya. Jadi Senin itu jam 24.00 saya pikir Pak gitu. Nah, jadi jangan ditunda-tunda di ujungnya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga akan melihat komitmen. Jadi besok sampai hari Senin ya tanggal 4 September jam 8.00 ya langsung kita tutup dan tidak bisa Bapak dan Ibu itu. Dan kalaupun ada ke kantor mohon maaf kami tidak menerima lagi karena tanggal 4 September itu kami ada Dies Natalis ya semuanya mungkin akan terkonsentrasi di UTCC gitu ya untuk ini ya untuk mengikuti rangkaian acara Dies ya UT. Jadi mohon maaf nanti tanggal 4 September jam 8.00 itu tidak bisa diakses kembali ya. Jadi mulai tanggal besok hari Senin sampai dengan tanggal 4 September ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, lagi tadi saya sampaikan di awal, semua peserta akan mendapat sertifikat pelatihan ya. Nanti kalau ada calon tutor yang dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat pelatihan dan kelulusan ya. Kalau cuma ikut saja tapi tidak lulus dia akan hanya mendapat sertifikat pelatihan yang nanti akan dikeluarkan oleh Pusat Pengelolaan Sumber Daya Manusia ya di tempatnya Pak Agus Joko ya. Nanti dan timnya nanti akan mengeluarkan sertifikat berdasarkan nanti akan ada SK Dekan ya. Jadi ada surat ketetapan dekan yang dikeluarkan oleh dekan ya berdasarkan hasil evaluasi teman-teman prodi. Nah, nanti kalau yang dinyatakan lulus akan mendapat 2 sertifikat dan yang dinyatakan tidak lulus akan mendapat sertifikat pelatihan saja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Wahyu terkait dengan tampilan seperti apa yang real gitu ya untuk e-training ya kepada Pak Wahyu nanti bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Mas Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kartono SPD MSI atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi penjelasan teknis pelatihan calon tutor-tuton yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Inayanto selaku tim Pusat Pengelolaan Pembelajaran. Pada Bapak Wahyu Inayanto kami persilakan. Terima kasih Mas Dani. Saya coba share. Apakah sudah tampil Mas Dani? Tampilnya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan calon tutor-tuton.
tadi disampaikan oleh Pak Kartono terkait teknis bagaimana pelaksanaan pelatihan calon tutor. Untuk saat ini saya coba men-share aplikasi apa yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pelatihan ini. Nah, kami sebenarnya sudah mengirimkan petunjuk teknisnya dan teman-teman PPSDM juga sudah mengirimkan terkait petunjuk teknis yang mungkin melalui chat ya sudah dikirimkan. Itu ada panduan lengkapnya bagaimana mengakses aplikasi ini. Untuk mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu bisa menggunakan browser Chrome atau Firefox atau browser yang lain, Safari dan lain-lain ya. Itu dengan mengetikkan halaman e-training.ut.ac.id seperti ini. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam kelas LMS ini, Bapak Ibu pilih login di sini. Nah, akan diminta username dan password-nya. Nah, untuk username ini kami sudah membuatkan username dan password-nya berdasarkan email yang Bapak Ibu input saat melakukan pendaftaran. Mungkin kalau yang semester kemarin Bapak Ibu ada yang mendaftar dengan menginputkan email. Nah, ini email yang kami gunakan untuk membuat user. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memasukkan email yang didaftarkan, kemudian password-nya itu menggunakan P besar, Akeong, SSW0RD, 0 ya, bukan O ya. Nah, di sini ada W0RD. Nah, seperti ini contoh password-nya. Saya coba perlihatkan. P besar, Akeong, SSW0RD. Nah, jangan salah, ini bukan O ya. Nah, ini password-nya. Nah, untuk username-nya menggunakan alamat email peserta. Nah, ini juknis ini sudah kami sampaikan melalui email, kemudian juga di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat kembali terkait juknis pelatihan ini. Baik, saya kembali untuk login, Bapak Ibu menggunakan email. Saya coba menggunakan user saya. Baik, kalau sudah login, nanti Bapak Ibu di sini di dashboard, kalau Bapak Ibu pilih dashboard, nanti di course overview itu akan muncul dua kelas, satu kelas pelatihan dan satu lagi kelas simulasi. Nah, untuk kelas simulasi mungkin dari Bapak Ibu memang belum kita munculkan, itu nanti di hari Senin tanggal 28 itu akan Bapak Ibu akan bisa mengakses kelas simulasinya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti pelatihan, mungkin bisa dilihat kembali terkait nama kelas simulasinya, yaitu ada kelas simulasi 2023 ganjil seperti ini. Nah, ini juga sama kelas pelatihannya itu yang kelas pelatihan tahap 1. Ini ada tahapannya. Saat ini yang kita gunakan adalah kelas pelatihan tahap 1. Nah, ini mungkin kalau yang pernah mengikuti pelatihan sebelum-sebelumnya masih ada kelasnya. Nah, pastikan jangan salah, kelas yang digunakan adalah kelas pelatihan yang tahap 1 seperti ini. Kemudian untuk memulai Bapak Ibu mengakses ke dalam kelas, misalkan saya coba contohkan untuk mengakses kelas pelatihan. Nah, di sini ada kelas pelatihan yang disampaikan oleh Pak Kartono ya. Kelas pelatihan ini Bapak Ibu role-nya sebagai student, sebagai peserta. Nah, jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan diskusi, bertanya, atau membaca materinya. Untuk kelas simulasi nanti Bapak Ibu sebagai tutor. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menilai tugas dan lain-lainnya. Baik, untuk kelas pelatihan ini saya coba klik, saya masuk kelas pelatihan. Nah, di sini kelas pelatihan ini akan muncul tampilan seperti ini. Ada 5 sesi, dari sesi pendahuluan sampai sesi kelima. Nah, setiap sesi ini akan terbuka sesuai dengan tanggalnya. Nah, untuk saat ini ketika Bapak Ibu login hanya terbuka sesi pendahuluan karena memang belum mulai materinya. Kemudian nanti di tanggal 28 hari Senin sesi 1 bisa diakses oleh Bapak Ibu.
Kemudian hari Selasa itu sesi kedua, nanti dan seterusnya sampai dengan sesi kelima sesuai dengan tanggal yang ada pada jadwal. Nah, untuk pendahuluan, Bapak Ibu di sini sudah ada jadwal ya dan sapaan dari Wakil Rektor Bidang Akademik UT, kemudian ada jadwal. Bapak Ibu bisa lihat kembali jadwalnya, kita sudah lampirkan. Nah, untuk saat ini jadwalnya yaitu tanggal 26 penjelasan prasesi, kemudian di tanggal 28 Bapak Ibu bisa mengakses kelas asinkronusnya. Nanti di materi sesi 1 Bapak Ibu bisa mempelajari mandiri materi sistem penyelenggaraan tutorial online, kemudian konsep dan strategi tuton. Nah, ini Bapak Ibu di sesi 1 baru mempelajari materi ini. Nah, materi yang berikutnya itu belum bisa dipelajari sebelum tanggal 29. Jadi 29 itu akan muncul materi lagi, yaitu mempelajari materi dan menyiapkan materi pengayaan tuton dan pemanfaatan sumber belajar melalui internet. Nah, ini di tanggal 29. Kemudian di tanggal 30 itu Bapak Ibu ini lebih teknis ya, akan mempelajari bagaimana membuat video perkenalan, terus mengembangkan video sapaan, kemudian mengunggah materi pengayaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu di tanggal 30. Nah, nanti di sini sudah mulai ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di kelas simulasinya. Seperti itu. Nanti saya coba perlihatkan terkait tugas-tugasnya seperti apa. Kemudian di tanggal 31, Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana menanggapi diskusi mahasiswa, kemudian Bapak Ibu mempelajari bagaimana cara menilai tugas dan mengunduh tugas. Nah, ini di tanggal 31. Kemudian di tanggal 31 ini juga akan ada tugas-tugas yang dikerjakan di kelas simulasi. Di sini juga Bapak Ibu diminta untuk menanggapi diskusi, menilai diskusi, kemudian memberi umpan balik tugas dan menilai tugas tersebut. Nah, ini di Kamis tanggal 31 Agustus. Nah, untuk hari Jumat tanggal 1 September, Bapak Ibu sebenarnya ada materi lagi. Materi-materi itu Bapak Ibu silakan mengulang kembali apa saja yang memang belum tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan belum selesai atau mempelajari materi-materi yang sudah dipelajari dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mempelajari kembali ya, melengkapi kelas simulasinya yang belum terselesaikan. Dari Jumat kita memberi kesempatan untuk membuat mengerjakan kelas simulasinya. Kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu juga diminta untuk mempersiapkan untuk kegiatan menggunakan laptop atau PC ya, jangan menggunakan HP. Kalau kami sarankan menggunakan laptop atau PC untuk mengikuti kegiatan pada hari Sabtunya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan Microsoft Teams ya, install atau software Microsoft Teams itu nanti akan digunakan pada saat tanggal 2 atau 3 September. Nah, di sini nanti di tanggal 2 3 September ini akan diberi pengarahan dan akan ada tanya jawab terkait materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari pada saat sesi asinkronus. Nah, di saat tanggal 2 dan 3 September ini nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan para instrukturnya. Jadi bertanya langsung melalui media Teams. Jadi sinkronus ya. Jadi tidak kalau ini live ya. Jadi yang besok itu bisa Bapak Ibu bertanya terkait materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, ini dari jam 8 sampai jam 15 seperti itu. Nah, kemudian untuk sesi pertama yang akan Bapak Ibu bisa akses di tanggal 28. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada materi. Nah, materi-materi pelatihan ini sudah kami sediakan dalam bentuk video. Nanti Bapak Ibu silahkan pelajari terkait materi. Nah, contoh di sini adalah materi sistem penyelenggaraan. Nah, kemudian di setiap materi ini akan ada kuis yang Bapak Ibu harus kerjakan. Nah, kuis latihan ini sebenarnya untuk bagaimana
Bapak Ibu menguasai materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian selanjutnya itu materi sistem penyelenggaraan. Nah ini di hari Senin sudah ada muncul ya untuk materi-materinya. Nah ini kuisnya ini Bapak Ibu harus pelajarin. Jadi setiap kuis itu kalau belum mencapai nilainya 80 itu belum bisa next ke step selanjutnya, membaca materi selanjutnya. Jadi akan stuck. Nah ini mohon Bapak Ibu coba kembali terkait kuis yang sudah kami sediakan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono terkait diskusi. Nah, ini mohon diskusi satu ini mohon untuk bertanya tentang materi yang sistem penyelenggaraan dan konsep tutoran online. Jangan materi-materi yang lain terkait apa yang bukan sesuai dengan sesinya. Oh, mohon maaf untuk yang tadi di sesi pendahuluan itu juga terdapat forum diskusi. Nah, silahkan forum perkenalan, silahkan Bapak Ibu nanti silahkan berkenalan dengan para tutor lainnya, bisa menggunakan forum perkenalan ini. Nah, ini juga sudah bisa diakses per hari ini kalau untuk forum diskusinya, forum perkenalannya, gitu. Baik, saya lanjutkan kembali ke sesi kedua. Sesi kedua nanti di tanggal 29 Agustus, Bapak Ibu akan mempelajari materi bagaimana penyiapan materi pengayaan. Nah, ini nanti simak videonya, silakan simak bagaimana mempelajari materi pengayaan. Jadi materi-materi itu Bapak Ibu semua ada di sini, terkait materi, terkait tugas itu Bapak Ibu bisa tersedia di dalam LMS ini. Kemudian setiap materi terdapat kuisnya. Nah, kuis ini akan harus dikerjakan oleh Bapak Ibu, kemudian akan bisa next selanjutnya apabila kuisnya sudah mencapai 80 seperti itu. Nah, kemudian setiap sesi pasti terdapat diskusi. Nah, forum diskusi ini mohon digunakan untuk hanya materi yang terkait bagaimana membuat materi pengayaan, kemudian bagaimana memanfaatkan sumber belajar. Nah, ini yang diskusi ini mohon digunakan sesuai dengan topik yang sebelumnya yang terkait sesi ini, bukan yang sudah sesi satunya. Kemudian untuk sesi ketiga, nah untuk sesi ketiga ini Bapak Ibu mungkin lebih teknis ya terkait bagaimana Bapak Ibu mengembangkan video perkenalan. Ini mungkin langsung sudah praktek ya. Nah ini ada video lengkapnya, Bapak Ibu silahkan simak bagaimana cara membuat video perkenalan. Kemudian ada bagaimana cara membuat video sapaan. Nah ini Bapak Ibu silahkan simak. Nanti tugas-tugasnya ada di kelas simulasinya. Nah ini untuk sesi ketiga. Nah di bawahnya itu ada forum diskusi. Nah ini mohon apabila Bapak Ibu ada kendala terkait bagaimana cara membuat, bagaimana format video perkenalan sapaan, Bapak Ibu silahkan bertanya di sini. Nanti akan ada instruktur yang mendampingi Bapak Ibu untuk menjawab diskusinya. Kemudian tugas pelatihan. Nah ini jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mulai sesi ketiga itu sudah ada tugasnya. Jadi di sini ada tugas pelatihannya. Bapak Ibu silahkan membuat tugas-tugas ini pada kelas simulasi. Nah ini kami sudah siapkan terkait tugas pelatihannya. Mungkin Bapak Ibu cermati tugas-tugas seperti apa, nanti dikumpulkannya di kelas simulasi seperti itu. Nah untuk sesi keempat, ini Bapak Ibu, sesi keempat ini Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana menanggapi diskusi dan menilai diskusi. Nah seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan simak videonya terkait bagaimana menanggapi diskusi dan menilai diskusi tersebut. Nah, setiap materi yang saya sampaikan tadi terdapat kuisnya. Nah, ini kuisnya ini harus dikerjakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana memberi umpan balik pada tugas tutorial, dan menilai tugas tersebut. Nah, ini di sesi keempat. Sesi keempat ini akan mempelajari bagaimana memberikan diskusi, memberikan nilai diskusi, terus memberikan feedback tugas dan menilai tugas tersebut.
Nah, kami sudah menyediakan di kelas simulasi ada satu peserta, ada beberapa mahasiswa yang sudah mengunggah tugasnya dan memposting diskusinya. Silakan Bapak Ibu tanggapi, kemudian Bapak Ibu nilai. Nah, ini juga di sini sudah kami sampaikan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugasnya seperti itu. Nah, untuk sesi kelima sendiri sebetulnya ini hanya persiapan terkait nanti Bapak Ibu akan menggunakan sesi webinar. Nah, jadi webinar nanti di hari Sabtu atau Minggu tanggal 2 atau 3 Bapak Ibu nanti akan kami berikan linknya di sini terkait link yang akan Bapak Ibu gunakan terkait room-roomnya ya. Kami bagi beberapa room yang di mana Bapak Ibu bisa mengakses sesuai dengan kelasnya. Jadi ketika diklik nanti akan menuju link yang link webinar seperti ini, gitu. Nah, kemudian untuk kehadiran nanti di tanggal 2 dan 3, 2 atau 3 ya. Jadi kami menyediakan kehadiran yang bisa diakses dan ditentukan oleh para instrukturnya jamnya. Misalkan di hari Sabtu itu biasanya kami apa namanya Kak, pada saat pelaksanaan webinar akan menyampaikan Bapak Ibu untuk mengisi kehadirannya di sesi tersebut. Nah, ini nanti akan disampaikan saat webinar tanggal 2 atau 3 September seperti itu. Nah, ini untuk panduan menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu silakan pelajari nanti di hari Jumatnya, persiapan di hari Sabtu atau Minggunya. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari, sudah siap untuk mengikuti kegiatan webinar saat tanggal 2 atau 3 seperti itu. Baik, ini untuk kelas pelatihannya. Saya coba kembali lagi untuk kelas simulasinya. Nah, kelas simulasi ini memang saat ini belum tersedia di halaman Bapak Ibu. Di tanggal 28 nanti baru akan tersedia kelas simulasi ini. Nah, di kelas simulasi ini saya sampaikan kembali yang disampaikan oleh Pak Kartono, itu terdapat 8 sesi. 8 sesi ini sebagai miniatur ya terkait duplikasi yang kelas yang sesungguhnya itu 8 sesi, tetapi yang digunakan hanya dari sesi pendahuluan sampai dengan sesi ketiga. Jadi yang sesi keempat, sesi kelima, keenam ini Bapak Ibu tidak usah gunakan, tapi mohon tidak menghapus dari sesi pendahuluan sampai sesi 8. Jangan salah satu jangan dihapus. Kalau Bapak Ibu menghapus, resikonya mungkin kami tidak bisa menarik nilai Bapak Ibu dan kemungkinan lolos untuk sangat kecil itu. Nah, di tugas-tugas ini yang kelas simulasi ini ya saya sampaikan oleh Pak Kartono terkait bagaimana menuliskan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan apabila kami tidak menentukan harus mata kuliah apa, tetapi Bapak Ibu bisa melihat sesuai dengan program studinya pada katalog UT. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya di katalog UT seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ut.ac.id, kemudian garis miring katalog seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses atau melihat katalog UT kode mata kuliah yang Bapak Ibu coba gunakan menggunakan kode yang ada di UT gitu seperti itu. Nah, ini jadi disampaikan oleh Pak Kartono ya terkait yang merah-merah ini sebetulnya apabila yang Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu bisa menghitamkan gitu loh, menghitamkan warna ini atau menghapus tulisan ini apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan apa-apa yang tugas-tugas yang apa-apa yang sudah ditugaskan dalam sesi pendahuluan ini. Seperti itu. Nah, di sini juga kami memberi catatan penting terkait para peserta pelatihan mohon tidak menghapus atau menambah sesi kelas simulasi ini. Kemudian mohon tidak menghapus materi yang sudah disediakan pada kelas simulasi ini. Kemudian mohon tidak menghapus atau menambah tempat diskusi penjawab kelas simulasi. Kemudian Bapak Ibu mohon tidak menghapus atau menambah tempat pengumpulan tugas. Nah, ini mohon tidak menghapus yang sudah kami sediakan. Nah, di sesi 1 nanti Bapak Ibu diminta tugasnya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pelajari terkait tugas-tugasnya. Nah, Bapak Ibu mohon tidak menghapus yang sesi-sesi di atas ini atau yang sudah kami sediakan. Contohnya di sesi kedua, kami sudah menempatkan contoh materi pembelajaran, mohon tidak hapus juga. Bapak Ibu menambahkan silakan, tapi tidak menghapus yang materi yang sudah ada. Seperti itu.
Nah, di sesi ketiga, nah ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu di sini selaku sebagai tutor. Di sini terdapat diskusi. Nah, Bapak Ibu silakan menanggapi diskusinya. Mengalami diskusi yang ada di sini, ada beberapa siswa atau mahasiswa yang sudah memposting. Nah, tugas Bapak Ibu di sini menanggapi dan menilainya. Nah, kemudian rumah diskusi ini mohon tidak dihapus atau diganti karena kami sudah menanamkan beberapa grade yang kami akan tarik penilaiannya. Jadi apabila Bapak Ibu menghapus atau mengubah, nah mohon maaf kami tidak bisa menarik, mungkin nilai Bapak Ibu tidak akan muncul di dalam penilaian kami seperti itu. Kemudian di sini ada tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan nanti sesuai dengan penugasannya, perintah tugasnya yang ada di kelas pelatihan, apa saja tugasnya. Nah, di sini mohon tidak menghapus rumah tugas, Bapak Ibu hanya menanggapi, memberi feedback tugas tersebut dan menilai. Nah, ini rumahnya mohon tidak dihapus ya, yang rumah tugasnya. Nanti juga di setiap tugas itu kalau di Universitas Tunggal ada pedoman pensekorannya. Bapak Ibu silakan melihat dari pedoman pensekorannya, kemudian baru menilai atau memberi feedback tugasnya. Nah, untuk sesi keempat dan sampai sesi ke-8 itu memang kosong, Bapak Ibu jangan otak-atik yang Bapak Ibu kerjakan dari sesi pendahuluan sampai dengan sesi ke-1. Sesi ke-4 sampai sesi ke-8 dibiarkan saja, jangan diubah-ubah. Memang kami menyiapkan ingin melihat sejauh mana ketelitian Bapak Ibu, apakah menghapus atau tidak seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Hendrik. Terima kasih. Silakan Pak Dhani. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu Inoyanto pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan atas pertanyaan yang ada pada Q&A dari Instruktur Kebijakan dan tim Pusat Pengelolaan Pembelajaran yang akan menjelaskannya. Kepada Instruktur Kebijakan dan Instruktur Teknis kami persilakan. Baik, mungkin ini dulu ya. Ada beberapa tadi saya baca terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah nanti akan dikirimkan rekaman? Nanti silakan teman-teman dari UPP PPSDM ya menyampaikan. Namun pada prinsipnya gini, Bapak dan Ibu ya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu juga mengikuti nanti di dalam pelatihan pun itu akan diberikan penjelasan ya, akan diberikan penjelasan terkait dengan apa saja yang tadi saya sampaikan. Tadi katanya kecepatan saya tadi sudah berusaha untuk yang paling lambat gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan materinya pada saat di kelas pelatihan. Oleh karena itu, mohon nanti Bapak dan Ibu diperhatikan ya setiap penjelasan pada sesi 1 sampai dengan sesi 4 nanti di di kelas pelatihan. Jadi sana sudah dijelaskan mulai dari kebijakan nanti gitu ya, apa saja yang nanti akan disampaikan di situ ya, sistem penyelenggaraan tutorial gitu ya. Nanti juga akan ada konsep dan strategi tutorial online. Kemudian juga nanti bagaimana cara membuat video sapaan, video perkenalan gitu ya. Itu nanti di sana juga akan dijelaskan secara detail. Nah, sekali lagi yang paling penting adalah pada saat nanti di kelas simulasi, Bapak dan Ibu mohon dibaca dengan seksama ya, seperti itu. Nah, kemudian juga tadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk pengumuman kelulusan nanti akan disampaikan melalui email dan juga nanti kami akan tayangkan di webnya Pusat Pengelolaan Pembelajaran ya. Nanti mungkin Pak Wahyu bisa menegaskan kembali untuk proses kelulusannya nanti ya. Nah, jadi nanti sekali lagi Bapak dan Ibu ya, yang nanti akan menilai adalah teman-teman di program studi ya. Jadi nanti mereka akan melihat secara keilmuan Bapak dan Ibu ya, dari cara menjawab diskusi. Sekali lagi tadi diskusi dan tugas ya, saya nyatakan bahwa tidak ada nilai mutlak benar salahnya, tetapi kita akan melihat pendekatan ya, pendekatan dari cara Bapak dan Ibu memberikan tanggapan diskusi atau jawaban diskusi ya, dan juga dengan penilaiannya. Nah, demikian juga dengan tugas ya. Nanti kami akan melihat cara Bapak dan Ibu untuk memberikan tugas gitu ya. Nah,
Ya, jadi nanti kita akan lihat ya, strategi-strategi Bapak dan Ibu gitu ya, seperti apa. Yang jelas pada saat nanti, tugas di simulasi itu mohon dibaca dengan seksama, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dari yang saya lihat sih dari sisi kebijakan itu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa namanya, supaya tadi, nomor panitia, HP panitia mungkin juga akan, apa, sangat hektik sekali gitu ya panitianya ya. Jadi silakan nanti, Bapak dan Ibu apabila ada yang bertanya, sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, bisa, menyampaikan ya, apa namanya, ke lbb@ikampus.ut.ac.id ya. Ya seperti itu, silakan nanti di ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab, pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan pelatihan, kami mungkin akan abaikan ya, karena harapannya nanti, Bapak dan Ibu adalah, bisa bertanya langsung di, forum diskusi yang sudah kami sediakan. Ya jadi, silakan yang terkait kendala masuk ke dalam training ya, ke dalam kelas pelatihan, ke dalam kelas, simulasi, silakan nanti ditanyakan di sini. Namun kalau yang terkait dengan ya, apa namanya, bagaimana cara mengunggah, bagaimana cara itu, kami mungkin akan abaikan. Ya karena Bapak dan Ibu diharapkan nanti, masuk ke dalam forum diskusi, nanti akan menjawab adalah para instruktur yang sudah ditugaskan oleh Pusat, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, ya siapa saja yang nanti instruktur yang akan bertugas mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu besok ya, sampai dengan tanggal 4 September. Ya seperti itu, jawaban dari, saya terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya tadi baca di, kolom, pertanyaan gitu ya. Mungkin Pak Wahyu bisa menyampaikan, Iya, yang lainnya? Silakan. sedikit Pak Kartono menambahkan terkait apabila yang kelas itu otak-atik dan tidak boleh apa namanya lalai, ya mohon maaf kami memang tidak bisa mengambil nilai Bapak Ibu ya, jadi kami memang diskualifikasi ya Pak karena terkait hal-hal tersebut. Bapak Ibu sudah menghapus dan dari apa namanya terkait yang sudah saya sampaikan rambu-rambu itu Bapak Ibu langgar ya mohon maaf kami tidak bisa mengambil nilainya dan kami memang sepakat dengan program studi untuk tidak meloloskan mengakomodir hal-hal tersebut ya Pak Kartono terkait hal tersebut. Kemudian Iya. untuk hal-hal selain mungkin untuk membuat video, nah ini kami juga akan menjawab di sini terkait bagaimana membuat video dan lain-lain karena itu sudah ada di materi yang nanti di kelas pelatihan dan juga akan disampaikan nanti saat pertemuan di hari tanggal 2 atau 3 September nanti. Jadi kami tidak akan menjawab terkait hal-hal teknis tentang pelatihan yang cara membuat video, itu kami tidak akan menjawab seperti itu. Nanti akan disampaikan di kelas asinkronus sudah ada materinya, kemudian Bapak Ibu bisa bertanya di forum diskusi dan akan bisa bertanya-tanya jawab di sesi pertemuan tanggal 2 atau 3. Seperti itu. Mungkin ada yang saya belum baca yang lain ya terkait ini. Nah, apabila login gagal, nanti sampaikan saja ke email ke lbb@ekampus.ut.ac.id. Itu kami akan mencoba membalas dari kiriman email Bapak Ibu. Mungkin saja dari saat Bapak Ibu mendaftar emailnya tipe atau ya sesuai. Nah, ini karena kami membuatkan berdasarkan email yang Bapak Ibu entry pada saat pendaftaran seperti itu. Kemudian yang batas pengumpulan sudah disampaikan oleh Pak Kartono tadi, batas terakhir kelas simulasi itu tanggal 4 September 2023 pukul 8. Itu ya. Nah, untuk username dan password kami tidak membagikan ya, kami tidak membagikan apa namanya, kami hanya memberikan petunjuk teknis loginnya. Jadi Bapak Ibu ketika tidak kami tidak memberikan satu persatu, kami memberikan petunjuk teknis bagaimana masuk menggunakan username dan passwordnya. Nah, petunjuk teknis sudah di-share oleh teman-teman dari PPSDM di chat ya. Kolom chat silakan Bapak Ibu unggah Bapak Ibu ambil atau download apabila Bapak Ibu belum menerima email karena memang beberapa yang peserta yang baru diverifikasi semalam itu mungkin belum mendapatkan email terkait petunjuk teknis. Nanti akan kami coba kirimkan terkait petunjuk teknisnya yang beberapa yang baru ya. Atau mungkin Bapak Ibu emailnya tidak sesuai atau tipe yang kami tidak bisa email tidak terkirim. Nah itu kami Bapak Ibu silakan unduh yang ada di chat terkait petunjuk teknisnya seperti itu.
Nah, mungkin dari pertanyaannya sama ya, sama dengan yang lain Pak Kartono ya. Mungkin ada lagi Pak Dani? Iya, mungkin di situ ada yang tadi sudah mengumbah password. Memang diharapkan langsung diubah passwordnya nanti. Silakan nanti di situ ada bagaimana cara mengganti password ya Pak Wahyu ya. Ya silakan Iya nanti betul langsung ya. diubah Iya. passwordnya. Iya, silakan. Yang sudah diubah tidak perlu lagi dikembalikan ya. Silakan nanti di itu. Yang tidak bisa, yakinkan tadi menggunakan email Bapak dan Ibu yang pada saat Bapak dan Ibu mendaftar ke kami. Kemudian passwordnya tadi P besar, Akeong gitu ya, SSW0RD. Nah, mungkin ini tadi yang bertanya saya yakin juga mungkin tadi sudah dijelaskan tapi tidak menyimak gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali di panduannya ya. Silakan. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu salah mengentry pada saat pendaftaran ya mohon maaf, memang tidak bisa login gitu ya. Silakan nanti ke LBB. Jadi kami nanti akan sampaikan kalau Bapak dan Ibu salah itu kami juga khawatir nanti Bapak dan Ibu kami tidak berani ini ya, kecuali nanti kalau kita lihat emailnya memang mendekati. Misal Bapak dan Ibu pada saat bertanya ke LBB akan kami lihat gitu ya, oh kalau memang ini mendekati salah typo apa gitu, nanti mungkin kita bisa langsung bantu ya Pak Wahyu ya gitu ya. Iya Tapi betul kalau Pak. tapi kalau misalnya jauh sekali ya mohon maaf ya, kami akan berkoordinasi dengan prodi apakah ini benar atau bukan gitu. Khawatir nanti ada orang yang mencoba-coba gitu kan, bertanya ke LBB gitu kan, tetapi pada orang lain yang mengerjakan sehingga yang bersangkutan sendiri merasa dirugikan nanti karena bisa berubah gitu kan, padahal dia tidak minta perubahannya. Nah, selain lagi juga untuk materi bagaimana membuat video segala macam sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu ya. Nanti bersabar Bapak dan Ibu akan disampaikan pada saat pelatihan bagaimana caranya detailnya ya. Tadi kami hanya memberikan gambaran umum isinya seperti apa ya. Gitu. Jadi bagaimana tanggapan diskusi apa segala macam itu nanti ada di sana juga Bapak Ibu. Mohon bersabar Bu Elisa ya. Juga ada yang anonimus ya. Ini saya juga nggak tahu nih anonimus nanti kita bisa rekam apa nggak nih ya gini. Namanya. Oke, nanti kita coba lihat dari teman-teman UPP. Karena kami bisa membandingkan antara yang hadir di sini dan juga di absensi kami. Ya sekali lagi untuk yang bertanya tentang materi kami tidak bisa jawab di sini dan tidak akan kami layani di LBB. Ya jadi mohon maaf kalau nanti ada yang ini kok dikacangin ya di LBB gitu. Ya karena bertanya masalah materi. Kalau masalah materi pelatihan adanya di kelas pelatihan ya di training.ut.ac.id di sana sudah dijelaskan. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi yang tidak bisa masuk udah ini lagi ya kami sampaikan Bapak dan Ibu menggunakan email Bapak dan Ibu yang pada saat mendaftar ya dan juga huruf itu aja ya passwordnya P besar Akeong SSW0RD ya setelah bisa login itu silakan nanti langsung diubah ya itu jadi nanti mohon dilihat lagi ya jadi kalau bisa dilihat nah itu juga tadi masih tanya linknya. Linknya ada di email Bapak dan Ibu. Nah ini mungkin yang ngedapat email ini berarti salah ngirim email ya. Nanti kita juga lihat yang diboncing-boncing juga ya. Mungkin salah dan segala macam. Ya, jadi sekali lagi karena pada saat pendaftaran itu Bapak dan Ibu online, Bapak dan Ibu sendiri yang mengisi. Ya, jadi mohon nanti yaitu lihat lagi di email yang Bapak Bapak dan Ibu antrikan pada saat pendaftaran ya. Karena masih banyak nih yang bertanya itu. Jadi sebagian besar pertanyaan-pertanyaan itu sama. Semester lalu pun juga begitu. Ternyata salah. Oh iya Pak, saya typo pada saat pendaftaran. Nah itu akan menjadi catatan kami juga. Ya. Jadi kalau diawali dengan kesalahan itu biasanya nanti seharusnya itu khawatir juga kita tutornya serius nggak dalam pengisiannya. Ya. Ya walaupun memang typo manusiawi gitu ya, tetapi untuk saat pendaftaran saya yakin sebetulnya juga kita bertanggung jawab terhadap data yang kita isikan ya, seperti itu. Ya jadi sekalian gitu lagi. Nah nanti untuk perusahaan digital segala macam isi di dalam materi itu sudah ada dari Bapak dan Ibu. Silakan ya, silakan nanti di sana dibaca ya. Termasuk nanti juga di situ dijelaskan tentang bagaimana mengakses RBV gitu ya. Ruang baca virtual di situ masih ada username password yang nanti bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti dicoba nanti ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terkait dengan materi pelatihan ya bagi Bapak dan Ibu yang menjawab di sini sekali lagi tidak akan kami layani ya nanti akan ada sesinya di e-training dan dijawab oleh para instruktur termasuk juga yang LBB mohon maaf sekali lagi kami langsung declare saja di sini
bagi Bapak dan Ibu yang bertanya terkait dengan materi pelatihan, ya, itu nanti tidak akan kami layani, tidak akan kami jawab. Jadi mohon maaf dari sekarang saya langsung declare saja supaya nanti tidak menjadi apa namanya prasangka buruk gitu ya bahwa kami tidak melayani itu. Tapi kalau misalnya untuk login-nya nanti akan kami bantu nanti ya. Yang penting sudah bisa masuk ke dalam e-training, perhatikan di e-training. Waktu pengumpulan tugas tadi seperti disampaikan Pak Wahyu, benar, tanggal 4 September. Saya declare lagi sekali lagi. Tanggal 4 September pukul 8.00 tidak ada lagi toleransi. Ya, sudah kita tutup, sudah tidak ada toleransi dan tidak ada lagi ini ya, sekali lagi. Ya, jadi 4 September itu kelas pelatihan dan kelas simulasi itu kan kita tutup nanti gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya, nanti silakan ya di itu saja apa namanya diikuti saja di yang ada di dalam petunjuk pelatihannya. Ya seperti itu. Ya. Mungkin itu Pak Wahyu ya, bisa saya tambahkan ya? Apa lagi? Ada lagi? Kayaknya udah Iya. semua ya. Mungkin nambah lagi Pak Kar terkait WA Group, kami secara resmi dari Universitas Terbuka tidak menggunakan WA Membuat. Group Ya. sebagai sarana komunikasi ya. Kami secara resmi menggunakan email yang resmi dan kemudian biasanya komunikasi dengan kelas yang ada di kelas LMS. Jadi kami tidak membuat WA Group. Kalau ada yang WA Group berarti bukan dari Universitas Terbuka ya Pak Kartono ya. Kami sudah sampaikan karena takutnya ada yang membuat WA Group atas nama UT, tapi kami tidak membuatkan WA Group tersebut. Secara resmi kami biasanya kalau mengirim WA itu menggunakan WA yang resmi Universitas Terbuka atau menggunakan email yang resmi dari PPSDM seperti itu. Kemudian yang terkait apabila Bapak Ibu di sini saya membaca ada yang apabila saya tidak bisa menghadiri tanggal 2 atau 3 itu bagaimana? Mohon maaf kami juga tidak mengakomodasi terkait misalkan Bapak Ibu dengan alasan apapun karena kami juga menyelenggarakan ini bersama-sama ya banyak peserta yang ikut jadi kami apabila ada yang tidak hadir di tanggal 2 atau 3 kami tidak mentolerir lagi ya Pak Kartono ya terkait hal itu. Itu saja mungkin Pak Karno dari saya. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu karena kita punya rangkaian kegiatan ini ada 3 tahap gitu ya, mohon bantuan dan pengertiannya juga gitu ya. Ya apa namanya kami coba strict waktunya karena nanti juga bersamaan juga kita menyiapkan untuk kelas tutorial dan juga nanti penyelenggaraan tutorial baik tutorial tatap muka, tutorial online ya, tutorial webinar dan juga praktik-praktikum ya. Jadi sekali lagi sudah ada rangkaiannya ya bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah tidak bisa tanggal 2 dan 3 ya silakan nanti menunggu kembali undangan dari kami ya untuk pelatihan di sesi-sesi berikutnya. Tapi yang jelas untuk yang sesi ini kalau Bapak dan Ibu tidak hadir ya mohon maaf itu langsung dinyatakan tidak lulus ya. Jadi nanti mungkin akan ada kesempatan kita akan menginvite kembali beberapa tutor-tutor yang sudah mengerjakan tugas gitu ya, segala macam tetapi tidak berkesempatan hadir. Itu biasanya nanti kan ada pelatihan tapi mungkin tidak semester ini, mungkin semester depan gitu ya. Ya nanti kita akan lihat kembali kita evaluasi bersama teman-teman prodi. Ya sekali lagi silakan apa namanya sekali lagi tidak ada tadi benar ya kata Pak Wahyu tidak ada grup WA ya semuanya kita konsentrasikan di tempat e-training ya. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu ya. Bisa nanti dicoba saja pada saat pelaksanaan tutorialnya ya apa pelatihannya yang secara asinkronus ya. Kita ada waktu 5 hari seperti tadi Pak Wahyu sampaikan ya. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis di sana ada materinya, hari Jumat untuk melihat kembali mana saja yang belum dikerjakan atau belum tugasnya belum ditunaikan gitu ya. Silakan nanti dilihat-lihat kembali sampai komplit supaya nanti pada saat pelatihan itu bisa bertanya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dan kemudian nanti langsung difinalkan hari itu juga ya kalau yang mendapat hari Sabtu, hari Minggu juga langsung difinalkan hari Minggu ya jangan ditunggu sampai hari Senin ya. Jadi supaya tidak hektik gitu ya karena biasanya kalau hari Senin hektik gitu ya. Nanti semuanya ingin mengumpulkan bersamaan ya jam 8 sudah waktu selesai. Kami kembalikan lagi ke Mas Dani kalau Pak Wahyu sudah tidak ada temannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Kartono, SPD MSI
selaku instruktur kebijakan, dan Bapak Wahyu Inayanto, Eskom, yang telah memandu sesi tanya-jawab melalui Q&A, serta Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan dan pertanyaan. Semoga apa yang telah disampaikan pada live event ini bisa dipahami dan dimengerti oleh para peserta khususnya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya persilakan kepada Bapak Karsono untuk menutup kegiatan ini. Persilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Dani. Mohon izin Pak JP ya, mungkin Pak JP ada kegiatan yang bersamaan juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim PPSDM yang telah mensupport kami dalam penyelenggaraan pelatihan tutorial online untuk semester baru ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat buat calon peserta tutorial pelatihan tutorial online ya, dan juga bisa dipahami, kemudian juga bisa bermanfaat nanti pada saat pelaksanaannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu ya yang berkenan melamar menjadi calon tutorial online kami. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami dengan mengikuti segala aturan yang kita akan coba terapkan pada saat pelatihan. Jadi kalau mulai pelatihan ini sudah bisa mengikuti ya aturan ya mulai dari sisi kebijakan akademik sampai dengan teknisnya, ya mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya pun juga tidak ada kendala yang berarti. Ya, apapun yang kami di sini kita rancang itu tidak lain bukan tujuannya untuk menjatuhkan Bapak dan Ibu tidak ya, tetapi kami ingin mencari para tutor yang memang satu memiliki kemampuan ya, baik kemampuan akademik, kemampuan literasi digital gitu ya, dan juga yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Terbuka dan nantinya tidak akan menjadi trouble dan merugikan mahasiswa. Sekali lagi tidak ada tendensi ya untuk menjatuhkan atau mentiadakan Bapak dan Ibu ya. Tapi sekali lagi kita ingin melatihkan di sini bagaimana Bapak dan Ibu bisa komitmen ya sehingga nanti pada saat pelaksanaan tugasnya itu tidak ada kendala yang berarti ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi link daftar hadir di kolom chat Q&A dan layar peserta masing-masing. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.